Itu kita gabung sama Boncer, gabung. Turun di Cakung gabung, turun di Kampit juga gabung, turun di Klender juga gabung. Nah turun di Jatinegara, udah nggak bisa jalan kan, digendong tuh sama baru dibawa ke Persahabatan. Ini lo nih kondisinya yang kau bagi? Iya. Kebagi sama Tubun? Alumni Tubun kayaknya. Alumni Tubun. Terus tadi Iya. ya penonton dan pendengar, tadi Ferry anaknya nangis. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya sama Ferry Peju 12 RM. Per, tadi sampai mana ya? Kelas 3 ya? Tadi kelas 2 ya. Kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3 belum ada cerita tadi tuh. Oh iya. Kelas 3 kisahnya gimana nih? Ngerem atau gimana, Per? Kalau kelas 3 kan PKL nih bang. Oh iya, PKL ya. PKL zaman lu 2 minggu, sebulan, 3 bulan? Kita 3 bulan waktu itu. 3 bulan ya? 3 bulan di daerah Cibitung. Daerah Cibitung. Iya. Jadi ceritanya dikit ya kelas 3 ya? Sebenarnya pengen ngerem karena kan udah kelas 3 nih, pengen ujian. Ya kondisi sih bang, kondisi yang kebetulan kelas 3 itu kelas 10 kelas 1-nya cuma 4 orang, kelas 2-nya ada 3 orang. Jadi walaupun berangkat bareng itu nggak nyampe 15 orang, paling banyak 15, ceweknya 4. Oh, ceweknya justru adik kelas ada? Seangkatan ada di kelas 3 orang. Jadi banyak cewek 4, laki-laki paling ada 8 orang lah. Tapi lebih banyak kelas 3 jalurnya mana nih? Sama kereta? Nah kelas 3 lebih karena anak Wisma Asri, anak 12 Wisma Asrinya deket sama Boncer. Tadinya kan kita kalau naik kereta naik jam 11 ya. Iya. Naik jam 11, kalau nggak turun di Keramat, turun di Jatinegara. Nah pas kelas 3 udah deket sama Boncer, kita naik kereta jam 12, lebih sering turun Jatinegara. Bareng sama Boncer? Bareng Boncer. Kadang kalau kita nggak naik kereta ya kita naik 40 kan. Bareng Boncer juga? Kalau 40 pernah bareng Boncer. Jadi kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 lu sama sekali intensitas bentrok sama Boncer hampir bisa hitungan jari ya, karena mungkin banyak yang kenal ya. Kalau benturan langsung sama Boncer justru basis gue nggak pernah bang. Nggak pernah ya? Nah kalau basis lain kita nggak tahu lah daerah masing-masing ya. Kalau kita nih kata 10 kalau lewat Genjing Boncer Genjing ada, cuman nggak tahu di mana gitu kan. Yang kita tahu kalau di taman itu Baruan 20 gitu kan, kayak Pulau Gadung. Kalau di Pulau Gadung ditugas kan suam-suam kuku nih. Boncernya ada KR, ada Boncer suam-suam kuku. Udah gitu jalan raya Bekasinya itu sama Boncer 84 saling kenal sih. Iya, yang tadi lo bilang teman SMP ya? Iya, betul. Jadi kalau baju ini sama Boncer, pernah digolep. Di mana digolep? Iya, digolep Romangun, tapi itu bukan Boncer Bekasi. Nah kalau kita lewat nih
Kalau kita lewat kita santai-santai aja kan, oh itu boncer nih. Kan kalau dari Perapatan Pramuka menuju Golek kan tuh kelihatan tuh kan. Muka anak 44 atau 9 atau anak boncer nih gitu kan. Kalau kita mukanya ating nggak berasa boncer, kita santai. Kita tinggal teriak, gue masih Bekasi, biasanya lolos, nggak diusik. Ya karena banyak yang kenal itu ya. Iya, karena hampir setiap hari lewat boncer, turun bareng, berangkat bareng gitu kan. Sama kelas 3. Dan selama lu 3 tahun paling sering berarti sama Bariwan Belter deh. Bariwan Belter ya. Belter itu lu kelas 3 udah nggak ada, Fer? Kelas 1, kelas 2 tiap hari tuh bang. Iya, kelas 3 kan lu kelas 3 Belter udah nggak ada tuh. Kan Belter tahun 2000 kan? Abis. Kelas 3 udah nggak ada. Iya, di kelas 1, kelas 2 ya. Tiap hari tuh. Kalau Belter di zaman lu, Belter itu di Kayu Putih ya? Bukan di Pulau Mas ya? Iya, daerah Kayu Putih. Pokoknya dia anak Perumpung, anak Rawasari, anak Kencing. Tapi turun dulu di Mega, turun dulu di TG. Nanti mereka gabung, baru lewat Pol menuju Arian kan. Iya. Dulu di TG, iya. Ya zaman lo itu kan udah penutupan terakhir yang gue tahu sih infonya di Kayu Putih. Karena zaman gue itu kedapetan di belakang Terminal Romangun terus pindah ke Pulau Mas kalau tahun gue. Iya, pokoknya arah Perapatan Kelapa Gading sana lah dia. Balap sepeda masuk lagi ke dalam. Iya. Kayu Putih ya. Masuknya Kayu Putih dia. Gitu. Dan selalu dekat daerah Romangun lah kalau Belter tuh. Karena cikal bakal di Rawamangun ya balik lagi di daerah situ juga. Per, ada kisah yang lo merasa terpojok atau hampir mati atau yang lo kayaknya yang nggak lo lupa dah selama di jalur, Per? Kalau cerita ke pojok ada. Kelas 1 ada, kelas 3 ada, itu yang 2 kisah itu yang nggak bakalan lupa ya. Tapi ya alhamdulillah sih hidup bang, sampai sekarang masih ngobrol kita nih. Alhamdulillah. Itu kejadian di mana, Per? Waktu kelas 1 itu gabung sama 64 ya, turun di rencananya mau godain Bariwan 20. Ternyata di mana? Dulu belum ada kolong bang, belum ada underpass Pramuka, belum. Jadi mesti lewat rel kan, Nah ternyata saat itu anak kampungan Kayu Manis itu udah ada gesekan sama anak 64. Nah kita kan nggak tahu kan. Nah kita teriak-teriakan lah tuh di Genjing sampai sebelum rel. Waktu dikelilingin sama orang kampung. Ada yang ngeliat nih teman sekelasannya anak 64 turun, karena pasti dia bilang turun kan. Ada ikut aja turun ngelawan kok. Ini kok ribet, kesana baju bebas, kesini baju bebas, bingung jadinya kan, muter-muter di mobil itu aja. Cabut lah, lari, nyebrang ke arah seberangnya Pasar Burung. Lari masuk ke gang, waktunya di situ warga udah, waduh, memang udah, kita nggak tahu mereka memang udah siap mau nungguin. Kepung, itu udah nyebut, udah kemana-mana, udah berdoa. Ya. Ini udah habis nih Pak. Lu berapa orang itu yang kekepung? Saya sendiri kan. Lu sendiri? Iya, dalam mobil tuh nggak sadar kalau mobil tuh dikelilingin sama orang kampung, kan gelap kan. Banget. Terus dia bilang, wah darah-darah, kepala udah bocor, pundak bocor. Aduh. Udah bocor. Dia bilang saya kelas 1 nih bang. Nah gitu kan, udah malas aja udah kelas 1. Untungnya
ada bapak-bapak keluar aja, jangan biarin aja, suruh dia bilangin sama kelas 3-nya kalau mau ribut sama kayu manis, ribut damai-damai katanya. Waduh, Bapak-bapaknya ngomong gitu? iya bapak-bapaknya ngomong gitu, kalau mau ribut damai-damai. Karena memang kayu manis nih gang SMA 31 sampai Jalan Pembina itu ya, Jalan Pembina suap-suap buku bang, suap-suap. Kalau kita ribut sama Bariwan nih, Bariwan mereka suka colong-colong, suka nyolong-nyolong gitu dari pinggir-pinggir. Nah sering kita ganggu juga kan, ya suap-suap buku lah, kadang diusik kadang enggak kan. Ada yang ngomong tuh bapak-bapak tuh, lu kalau mau ribut sama kayu manis, ribut, enggak, bilangin sama kelas 3 lu. Iya pak. Lu pakai ditinggal lagi gitu. Iya. Nah, udah gitu yang bapak-bapak disuruh keluar kan. Ada mau keluar nih, balik lagi ke jalan raya nih, ke Pramuka. Dia bilang jangan lewat sini, ntar lu mati katanya gitu. Wah masuk ke dalam, tembusnya dipuji. Jauh amat jalan lu. Jalan bang, tembus dipuji. Nah di situ katanya anak udah kumpul. Cuman nggak balikin lu, malah nungguin lu. Guanya nggak ada katanya, guanya nggak ada, hilang gitu kan. Akhirnya masuk gang bang, udah panik tuh, udah banyak banget warga tuh. Tapi sempat kebagi lo. 3 lubang. 3 lubang. Itu apa aja Per? Di kepala 1, di pundak 1, di jempol 1 aja. Pokoknya nangis-nangisin aja lah. Tapi banyak kan tuh justru orang kayu manis ya? Kayu manis, warga. Murni warga. Bariwannya udah nggak ngeladenin dia mah. Warga. Nah itu bersyukur tuh masih bisa selamat. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Tamrin. Hari itu maksa pulang tuh, akhirnya dianterin ke stasiun Sentiong, baru pulang. Nah itu sih yang paling parah yang lo inget ya? Pertama kali kena parah ya itulah. Itu kelas 1? Kelas 1. Ini yang paling, kalau dengan boncer sih yang paling berkesan, solid sih. Solid harus kita akui. Gue pribadi ngakuin boncer solid Bekasinya ya. Di tahun itu? Nah, waktu aneh kelas 3 tuh ada cerita. Aneh kan kalau malas naik dari Keranji kan naik dari Bekasi kan ya. Nah itu pas masuk ke stasiun tuh anak gue udah nongkrong tuh. Gue nongkrong, itu ditegur. 12 nanti ya kata dia. Udah ngomong gitu. Ada tubuhnya? Iya. Terus daripada kalah malu kan, dia kan nongkrong depan warung tuh, dalam stasiun depan warung. Kita balik lagi, kita beli rokok. Kita beli rokok di warung itu kan. Dia bilang ntar ya. Ya udah, kita naik ke peron. Kalau boncer kan nongkrongnya di Jamaran 09. Oh di depan ini Per, di depan tiket. Iya depan tiket bukan. Iya. Tahun lo gue inget di depan tiket, soalnya gue berapa kali datang ke anak-anak. Itu kan dia nongkrongnya seberang-seberangan kan. Depan tiket ke boncer, seberangnya sana Tubun, anak Rumpet di peron. Naik ke peron, gue ngomong sama anak-anak, itu Tubun tuh pengen cari gara-gara kali ya. Ngomongnya sama siapa nih? Almarhum Jimin? Enggak, sama anak 12, apalagi sama ceweknya kan ngomong. Oh, sama anak 12. Yang pernah dikenalin kan cewek 12 kan. Iya. Kita bilang gitu supaya waspada lah ceweknya gitu kan. Nah yang benar di Keranji mereka naik rame, itu udah benturan, udah gesekan, tapi nggak parah lah. Nah, di Cakung benturan tuh, Cakung benturan, di Pondokopi enggak, tapi di Kamjet. Waduh. Itu di Kamjet benturan. Itu anak Tubun di atas, kita turun kan, kereta belum berhenti, kita loncat, itu Tubun di atas, itu kita panah-panahin, dia masih nangkis gitu kan, ada kelas ngasih panah, dipanah, ditangkis sama dia, gue berani pikir gitu. Dan sebenernya
di stasiun Klender mereka udah siap. Udah siap lah. Tiba-tiba dari belakang bunyi suara gedebuk gitu. Saya pikir ditimpuk gitu kan. Pikir ditimpuk. Naik lagi ke kereta, tubuhnya udah kabur. Ini yang ngebagi dari belakang pakai baju bebas. Pas bunyi kita nengok, nah dia ngegoyang-goyangin CR kan. Mati lu kan. Kita nggak sadar begitu naik ke kereta, itulah yang nolongin tuh almarhum Jawad. Badannya bolong, dibuka bajunya langsung dipampet sama dia. Itu anak 12 yang udah ngepung ente tuh? Anak tubuhnya udah ngepung 12? Anak tubuhnya udah kabur. Itu kita gabung sama Boncer, gabung. Turun di Cakung gabung, turun di Kamtip juga gabung, turun di Klender juga gabung. Nah turun di Jatinegara, udah nggak bisa jalan kan, digendong tuh sama baru dibawa ke Persahabatan. Ini lo nih kondisinya yang kau bagi? Iya. Kebagi sama Tubun? Alumni Tubun kayaknya. Alumni Tubun. Oh, kebagi sama alumni Tubun. Dari belakang. Tapi posisinya itu Jawad ngebagi lagi ya alumni Tubunnya? Ribut gak acak-acakan bang. Oh. Pokoknya udah ribet deh tuh. Kalau di kereta ribut udah ribet. Cepet-cepetan kalau ribut di kereta tuh. Ya karena hitungannya sekian detik ya kereta jalan, kereta berhenti. Pokoknya kereta jalan pelan masuk peron ya kita loncat-loncatan lah. Nah dia yang dari atasnya kalang kabut kan. Ternyata mereka ada yang naik di gerbong depan pakai baju bebas. Itu yang nyolong-nyolong. Ya itulah. Kalau sama Boncer kenangan itu aja tuh. Respect lah. Solid mereka. Dan lu sebenarnya tahu ya 12 suka bentrok sama Boncer sebelum tahun-tahun lu? Tahu bang, bukan tahu lagi, memang tahu. Karena kita gini ya, ini kalau sama Boncer, sorry nih bang, kalau sama Boncer bingung kita nih, bingung. Karena kejadian begini, kita kan kalau turun Jatinegara, kita naik ke atas kan, naik 57 kan harus naik ke atas dulu. Ke jembatan, Nah, itu kadang-kadang anak 44-nya tuh turun di tol. Dia ngasih kode nih 222 gitu kan. Nah kita tetap kasih kode juga 1212 kan. Waktu itu kalau nggak salah anak 44-nya siapa ya? Nyamuk. Siapa sih? Nyamuk kalau nggak salah. Eranya Nyamuk, Robai. Nah, akhirnya dia nyebrang tol kan. Tanya-tanyaan, lo anak mana? Bu anak 12 Bekasi gitu kan. Nah mereka mungkin anak 12 Bekasi kan sering gabung sama Boncer Bekasi kan. Nggak ribut lah, dipalangin mobil sama mereka, udah jalan aja. Berarti infonya nyampe ya bahwa 12 Bekasi sama Boncer Bekasi nggak bentrok ya, CS lah ya. Iya. Pas naik 57 sering ketemu tuh depan posko Boncernya tuh anak Boncer 3. Basis Priuk sama basis Pulgat. Basis mananya tuh, pokoknya depan di halte itu lah. Yang dekat Es Kelapa kan? Iya, jadi kalau kita lewat kita teriak aja 12 Bekasi. Mereka entah paham entah nggak ngerti. Jadi lewatin aja. Ya, tapi tahu nggak lo punya saudara alumni Boncer di Boncer Bekasi? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu deh. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya itu. Tapi lu tahu, lu pernah ke Gang Mangga bahwa Gang Mangga itu base campnya Boncer, tahu ya? Yang kalau di Gang Mangga, yang kita tahu kan cuma keluarga kita itu aja yang Boncer kan. Kalau lingkungannya kan kita jarang bergaul di situ kan. Walaupun sering ke situ. Jadi kurang paham juga. Jadi kita tahu keluarga kita aja lah kalau dia lulusan Boncer. Justru dia kemarin kan yang
waktu kita SMP nyarankan masuk ke STM 2 PGRI. Untung nggak ngikut ya. Kalau ngikut masuk Bouncer juga sama juga sih sebenarnya ceritanya. Mesti ngaco juga kan. Jadi buat penonton Bouncer Channel, jadi si Ferry ini masih jatuhnya sepupu apa ponakan, Per? Kalau dia tuh abang sepupu ya. Abang sepupu. Jadi abang sepupunya ada namanya Justin. Untuk alumni 94 mungkin kenal Justin, alumni Bekasi. Nah, ini kebetulan abang sepupunya Ferry yang menyarankan Ferry masuk Bouncer. Cuman dia milih 12 RM. Begitu ya, Per ya? Iya. Jadi ceritanya lucu nih. Ferry disarankan masuk Bouncer, ya kan? Terus kebetulan abang sepupunya nih Justin ada kedekatan nih sama abang gua. Abang gua kebetulan alumni 12 RM angkatan kedua. Basis 30 30A zaman dulu, Per. Oh, 30A, iya. Iya, dulu masih ada 30A. Bisting ya, bis tingkat ya. Iya, bis tingkat, alumni 89. Nanti kapan-kapan gua collab sama abang gua kalau misalnya kebetulan lagi ngajar di pesantren di Cilegon. Nanti biar kopi darat lah sama alumni adik-adik kelasnya di 12 Romangun. Abang gua alumni 89 elektronik basis 30A dulu. Angkatan kedua berarti. Angkatan kedua, masuk 86 keluar 89. Pokoknya kalau untuk alumni 80-an mungkin basis 30A kenal lah sama abang gua. Dan si Ferry juga tadi kaget bahwa gua anak Gang Mangga katanya. Iya. Berarti itu banyak Bouncer ya. Iya, di Gang Mangga khususnya sama di Wisma Asri. Di tahun lo paling banyak Wisma Asri. Iya, benar. Wisma Asri banyak lah rakyatnya Bouncer. Kayak begitu. Per, kalau ketangkep ada ceritanya, Per? Ada. Tangkap di mana nih? Kelas 3 malahan. 3 kali ketangkep? Kelas 3. Oh, kelas 3. Iya, makanya kelas 3 apa sih kelas 3? Kelas 1, kelas 2 mulus, kelas 3 ditangkep ya? Iya. Kalau nggak salah itu habis ujian ya. Aduh. Ujian. Iya, habis ujian. Nah, ternyata habis ujian anak pagi itu pulang nggak bisa lewat. Anak pembangunannya. Iya, nggak bisa lewat. Balik lagi. Kayak gitu, nggak tahu STM mana tuh yang lewat ya. Pokoknya nggak tahu STM mana. Dipalang nih mobil. Tapi lolos mereka. Kita kejar sampai Mega. Nah, orang kampung lah keluar. Nah, di situ ada dipisahin polisi pakai baju bebas kan. Nah, kita nggak tahu kalau dia polisi. Kita bagi nih, kita kasih sekali, nggak taunya langsung dikerubutin sama polisi nih. Iya, kita kan nggak tahu kan, yang kita tahu kan. Lu jangan-jangan udah ditandain, Per? Jangan-jangan udah ditandain ya? Nggak tahu, Bang. Yang kita tahu kan dia pakai baju bebas nih. Gitu kan, pakai tongkat. Kita nyamperin nyantai. Ya kita kasih sekali kan. Nggak taunya temennya banyak. Waduh, ada 3 orang langsung tuh. Kita lari kan, nggak polisi ngeluarin senjata kan. Lari kita ketangkapnya persis di depan Wisma Arion tuh. Anak-anak ada yang belok ke sekolahan, saya lurus di situ ketangkap. Wah, habis dari kita. Kita nggak tahu. Tapi BR lo megang masih? Buang. Oh, udah sempet kebuang, tapi nggak keudak ya BR-nya? Enggak, dia fokus ke orang kayaknya. Fokus ke orang. Jadi nggak terlalu berat ya, nggak ada BR ya? Korbannya, Bang, polisinya yang Oh, korbannya polisi ya? Malah nginep berapa hari lo? Perdamaian lah. Oh, damai. Ada masih mau damai lah istilahnya, untungnya pada saat itu ya. kita keluarga bawa
ada keluarga aparat juga kan, Iya. didamain. Pokoknya nggak prosesnya nggak dilanjutin lah ya. Enggak, cuman ininya doang, apa, bukan anggap sepele sih, cuman tangannya aja gitu. Dia nangkis. Nangkis. Itu polsek, jadi bentuknya polisi lalu lintas ya, Per? Intel, Bang. Oh, Intel. Kalau polisi beneran kan nggak, kita juga nggak goblok, nggak. Karena Intel pakai baju bebas. Iya, kebetulan lagi ribut sama warga kan, sama tegek kan. Ini kok orang berani banget, pikir kita kan. Megang kayu, jalan santai, nyamperin kita. Ini apaan nih? Akhirnya damai kita cuma seminggu di Polsek Pulau Gadung ya. Perdamaian itu cepet sih. Kalau lebih dari seminggu, berkasnya naik lagi. Berkasnya naik. Waktu itu berkas nggak naik? Enggak, diusahain gimana caranya perdamaian, Pak. Perdamaian. Itu ribet itu. Itu kalau dihitung-hitung kijang satu melayang. Nah, ya prosesnya emang seperti itu, Per. Karena tawuran kondisinya balik lagi yang suka gue omongin, dan lo kan juga kita ketemunya pas gue tampil di kontennya Rahmat ya. Iya. Balik lagi kita tawuran itu dalam 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, terakhir amit-amit masuk kuburan. Nah iya, yang terakhir gue belum pernah, Bang, ya. Tapi di tahun lo ada gak tuh? Ada gak yang korban di selama 3 tahun? Yang korban ada, Bang, ada. Kalau dari anak 12 sih ada. Kalau korban tawuran ada lah. Itu anak 905 sama 57 Pedagi ada korban tuh. Itu sama Tegek ya. Sama Tegek ya. Tegek. Per, di waktu kejadian almarhum Eka, lu infonya ada ya? Yang mana nih? Eka yang mana nih? Eka yang ketembak sama polisi. Ah, itu bukan ada lagi, Bang. Emang kita bareng. Versi lu ceritanya gimana nih? Kalau almarhum Eka, dari lu kan bareng-bareng nih dari Bekasi. Eka kalau nggak salah basis dia dari Keranji ya? Anak Keranji kan dia? Dia naik dari mana ya? Dari Keranji atau dari Bekasi? Yang pasti dia anak Luna 1 Bekasi. Nah, itu kejadiannya gimana tuh awalnya tuh? Versi lu nih. Jadi gini sebenarnya tuh. Itu sebenarnya udah ada riak-riak di kereta di Kamjet sama di Klender. Panas kan? Panas. Begitu pas mau masuk stasiun Jatinegara, ditimpuk nih kereta nih. Ditimpuk kalau nggak salah BM kalau nggak salah. Nah, teriak nih, turun, pokoknya samperin kan. Tapi kan nyamperinnya kalau dari stasiun kan muter nih, Bang, ke pintu baru. Iya. Kalau muter, samperin, ribut tuh di situ. Tapi sebelum ketemu memang udah ada polisi lalu lintas. Untuk cegah nih kan. Nah, anak masih maju. Nah, dia ngeluarin tembakan peringatan, traktor gitu kan. Akhirnya dipisahin, anak mundur, ngelewatin polisi ini. Dia ngeluarin tembakan peringatan di belakang. Nah, anak mundur, melihat anak mundur, ngelewatin dia, mungkin dia lebih greget atau gimana, nggak ngerti lah mental polisi gimana. Ngeluarin tembakan lagi, ngejar. Nah, anak boncer lurus, begitu masuk ke rel lurus. Kalau kita kan anak 12 balik lagi ke stasiun, belok ke kiri. Nah, bunyi lagi itu tuh, yang saya ingat bunyi lagi tembakan, dar. Ada kelas, ada yang teriak, ada yang jatuh balikin, kita balikin. Emang ada yang jatuh, terus tapi ada polisi. Kita kan bingung kan, kita timpuk, polisinya pergi. Kita lihat, wah, kebagi. Kita mikirnya masih kebagi di situ, tapi orang-orang situ bilang, ketembak.
Oh panik bang, karena kan posisinya maaf ngomong nih, almarhum selungkup. Aduh. Jadi masih ragu-ragu antara kebagi atau ketembak lah ya? Iya, selungkup. Tapi warga situ bilang ketembak. Wah, polisi yang tadi nih, kita gitu kan. Nah, udah gitu anak kelas 1 kita suruh nih manggil Bonser kan ke sekolahannya, ada yang ketembak nih, karena kita yakin tuh bukan anak 12 kan. Manggil, yang ngenalin si ini, siapa cewek Bonser tuh? Noni. Nah, ngenalin. Kalau nggak salah kelasannya tuh siapa ya? WK kebetulan kelas 3, Noni kan angkatan lu kelas 2 berarti. Kakak kelasnya berarti ya, kakak kelas. Iya. Ini bukan anak 12, ini bukan anak 12 gitu kan. Ini 12, bukan gitu kan. Anak-anak kan rata-rata pakai baju bebas kan. Nah itu dia pakai seragam full. Kalau anak-anak tuh rata-rata atasnya tuh nggak seragam, pakai baju bebas, cuma celananya doang. Nah, begitu diangkat kepalanya, oh bener anak Bonser. Nah di situ Bonser ngamuk. Kayaknya nggak senang. Akhirnya siapa ya, anak Bekasi tuh, anak Pekayan dulu. Udah anak 12 naik aja ke atas. Bendot. Nah Bendot ya naik ke atas. Dipalangin 57 kita berangkat. Ataunya Rame. Besokannya kita dengar kabar cerita stasiun Bekasi sampai bakar-bakaran motor polisi ya. Iya, sampai bentrok di sekolahan juga sih. Cerita di versinya Bonser Regional Cikarang, cerita dari Bang Cuming. Seperti itu. Sebenarnya almarhum nih nggak ikut bang. Sorry nih ya. Si pemahaman gue nih, kan begitu anak-anak turun dari kereta masuk keluar lewat pintu baru yang lampu merah tuh, yang sekarang udah tutup. Itu udah ditahan sebenarnya sama polisi, udah ditahan. Nah, almarhum ini berhenti di situ. Anak-anak sebagian ada yang nerobos kan. Siapa sih yang nggak kesel ditimpukin gitu kan? Ribut. Nah, begitu tembakan peringatan, anak-anak mundur melewati polisi ini. Nah mungkin polisinya ngejar si almarhum yang lagi mantau di pintu baru, ikut lari juga mungkin ya, atau mungkin dia lari belakangan karena dia ngerasa dia nggak ikut. Karena di belakangan bareng kita belok ke kiri ke arah stasiun. Seharusnya kalau anak Bonser yang ribut itu lurus, harusnya dia ikut lurus. Mungkin dia ketinggalan atau ngerasa dia nggak ikut. Dan belakangan. Dan informasinya juga almarhum jarang sebenarnya ikut basis. Nah itu mungkin salah satu faktornya itu, dia ngerasa dia nggak ikut gitu. Memang dia nggak ikut, dia berdiri begitu di stop sama polisi di pintu baru, dia berhenti. Anak-anak kan robos ya, dia berhenti. Sepengetahuan gue sih, penglihatan gue dia berhenti nggak nyamperin ke arah apa itu Kodim ya, ke arah Kodim. Oh, ke arah ke sekolahan Bonser. Samping. Berarti ke arah Kodim. Pintu negara, pintu masuk resminya ya. Dia nggak nyamperin ke sini, dia tetap berdiri di pintu. Itu kalau lu ngeliat polisi telungkup berarti langsung meninggal di tempat ya? Kalau meninggalnya kita nggak tahu, kita samperin memang udah almarhum ya. Yang jelas waktu jatuh itu kelas 1, namanya kita lari di rel kan nggak bisa cepet ya bang ya, jalan gitu aja, lari gitu aja. Begitu teriak kelas 1 kita balik, itu memang udah nggak gerak. Aduh. Udah nggak gerak. Cuman ada polisi di situ. Nah, anak-anak masih sempat nyambitin polisi nih. Karena kita pikir kan dia kebagi gitu kan. Karena niatnya cuma pengen ngambil dia doang. Karena dia nggak tahu nih Bonser apa 12 gitu. Pengen mastiin karena telungkup. Iya. Pokoknya ribut bareng. Ya kalau ada yang jatuh balikin gitu kan. Nah, kalau ada yang jatuh pokoknya ambil gitu aja. Sampai ada ketinggalan. Karena niatnya begitu, mau ngambil. Nggak taunya bukan dibagi, bisa pakai tembak.
Dari situ anak-anak nggak ada yang berani megang sampai berangkat ke lu sekolah ya. iya nggak ada yang berani megang, cuma itu doang sekali yang ngenalin wajahnya kan, diangkat sedikit wajahnya. Oh iya, Si Eka. iya anak boncer yang kenalin. Tadinya main ini anak gobel, oh bukan ya anak boncer. Dan lu juga hampir dikatakan jarang juga ngobrol sama Eka ya. Emang karena jarang ikut basis? Iya, iya jarang lah. Wajah aja kita. Kalau gue pribadi secara nama gue banyak yang kurang kenal, tapi wajah familiar lah. Karena setiap setahun bareng terus ya, wajah familiar lah. Yang dekat sama boncer tuh anak Wisma Asri, anak Perut 3, anak Ayon. Yang dekat sama lu? Yang dekat kawan-kawan boncer. Paling yang sering ngajak ngobrol kita si almarhum aja, siapa? Cimin, almarhum Cimin. Karena seangkatan kan, Aldi adik kelasnya tuh. Alangkah indahnya sebenarnya kita sekolah enggak cuman 12 RM sama boncer doang, harus yang kayak gitu ya. Satu kereta kalau bisa. Zaman gua sih kereta apapun lu sekolahannya ributnya sama orang yang kampung di bawah, Per. Zaman gua ya, anak reasor ya. Masih sering tipukin di Pangkalan tuh. Iya, kalau nggak di Pangkalan, yang deket SMA Harapan PG, itu pokoknya ributnya sama orang bawah lah. Kalau zaman lu ini emang mulai di atas kereta, di atas gerbong, di dalam gerbong, apalagi di bawah emang udah sering bentrok ya. Di peron biasanya. Di peron ya. Ya beda cerita, beda generasi, beda cerita. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak 12 sama boncer di kereta dan semua bisa damai, sebenarnya alangkah indahnya waktu itu ya. Wah, indah banget bang, nggak perlu korban darah lah. Semuanya bersahabat gitu kan. Kalau yang di Gor Bekasi ada di situ gak yang kejadian slang? Lu kelas 1 kalau nggak salah. Apa lu belum masuk? Kelas 1 itu bang. Baru kelas 1 berapa bulan lo ya? Iya, beberapa bulan tuh. Itu tawuran paling konyol itu. Itu kalau versi lu gimana nih dari 12 RM? Ini sebenarnya kita tuh yang bolos-bolos aja itu yang ikut kan, yang bolos. Karena kan itu kan jam sekolah. Karena di Bekasi lo otomatis bolos dong. Ya gitu. Kita ngebajak patas nih, ngebajak patas. Harusnya kan kalau patas beloknya ke arah terminal kan ya. Ini kita belokin ke kiri, masuk ke gor. Belokin ke kiri, masuk ke gor. Begitu turun kibarin bendera, itu satu lapangan nyerbu semuanya, wah aduh. Iya, gila nih apaan nih? Lari masuk ke arah Islamik nih bang, Islamik. Katanya di situ udah ada yang nongkrong, budut boncer. Nah kan kita bingung, mana sekolah lagi nih gitu kan. Teriak boncer, waduh boncer gitu kan. Teriak budut, wah. Baru teriak 12, nah gabung lah. Ternyata budut datang lagi rame. Itu katanya satu kereta ya, bukan satu gerbong? Oh, banyak budut udah ada duluan di situ. Satu kereta ya budut ya? Turun lah mereka, turun gabung. Nah mereka sibuk lah ngasih tanda apa gitu, tanda-tanda lah. Nah nggak lama kemudian ribut lah dari arah jalan SPBU tuh, rel. Stasiun. Enggak, dari arah stasiun ada rel ya, ribut nih. Yang satu di luar di jalanan, yang satu di dalam, pisahin pagar. Ternyata yang di luar itu SCM Ristek, yang di dalam Patriot. Ribut itu yang jadi pemicu semuanya. Akhirnya gabung lah, yang di luar yang nggak bisa masuk gabung, yang di dalam yang memang sengaja nungguin supaya pelajar yang di luar nggak bisa masuk gabung. Besar-besaran dan berarti awal pemicunya risau sama Patriot sendiri? Iya. Awal pemicunya menurut lo?
Kalau riak-riaknya udah ada bang, riak-riaknya nih misalkan kayak kita, saya nih turun dari patah, kibarin bendera, KO kan, karena 1 April nih kita mundur, atur strategi lah. Nah, udah atur strategi, udah datang lagi, ngasih tanda lah, kaki di celana digulung, lengan digulung, atau pakai pisang atau. Nah, dalam posisi ngatur strategi itu, soalnya Patriot sama Ristek itu udah berantem. Lama-lama mereka ngegeser ke pintu masuk. Di situ awalnya gabung. STM yang di luar gabung sama Ristek, STM di dalam gabung bantuin Patriot. Wah, udah acak-acakan. Jadi versinya STM yang di dalam GOR sama STM di luar GOR. Benar. Kalau STM di luar GOR apa? 12, Bonser, Budut, Risau. Ya, Budut KR Risau. Budut KR, Bonser, 12 Risau. Iya. Yang di dalam? Patriot? Di dalam trek-trek. Kalau yang di dalam tuh penerbangan. Kapal. Ya kapal, Patriot, Budut, Bariwan. Bariwan kalau nggak salah, saya nggak dengar teriakannya, nggak tahu di sisi mana. Captun. Banyak teriakan tuh, banyak kok Captunnya, banyak lah, banyak teriakan tuh. Kalau nggak salah Bariwan datangnya telat atau gimana, nggak ngerti lah. Tapi nggak ada teriakan Bariwan tuh. Kita ingatnya kan karena teriakan mereka kan. Itu banyak berdarah banget ya, banyak korban ya. Kalau saya sih ngelihatnya bang, kalau dari cara ributnya ya kayak kemarin tuh, karena kan pintu masuknya kalau nggak salah cuma 2 ya, 2 atau 3. Jadi yang benar-benar benturan tuh di pintu masuk. Kalau yang dihalangin pagar cuma timbuk-timbukan aja kan. Cuman yang di pintu masuk ini, waduh, itu kalau korban banyak banget. Itu kayak perang Mandangkara lah ya. Ya karena motivasinya kita mau nonton, yang di dalam kayak nggak ngebolehin kita masuk gitu. Kayak nahan lah. Dengan nahan, jangan sampai masuk gitu. Aduh, itu udah kacau tuh ributnya tuh. Udah chaos lah ya pokoknya. Yang ngegeletak sih, ya kalau mau ngungkit sih, yang di dalam banyak korban tuh. Yang nahan banyak korban. Yang nahan banyak korban karena dorongannya justru yang dari luar itu yang lebih kuat ya. Iya. Karena secara mental sih, karena kita pengen nonton jauh banget, kita bolos nih kalau nggak bisa masuk gitu ya. Itu lama tuh ribut, berdarah bener. Ya, pokoknya itu GOR Bekasi selain Taman Mini ya, Dewa salah satu cerita STM yang bersejarah lah di zaman itu, dan lu ada di situ dalamnya ya. Itu banyak korban, banyak. Fer, ya. Kayaknya cukup lama nih part 2 kita cerita. Ada kesan pesan atau salam-salam buat alumni 12 RM yang ada dan penonton yang ada jadi penonton Bonser Channel, atau basis mana 12 RM, salam-salam. Oh iya, boleh bang. Ini untuk teman-teman alumni ya, nggak hanya 6-12 gitu, tapi alumni sekolah-sekolah yang lain. Ini tanggung jawab kita nih untuk hentikan tawuran, kita ngasih edukasi untuk pelajar-pelajar zaman sekarang. Tanggung jawab kita, karena kita pernah jadi korban, kita pernah jadi pelaku. Jangan sampai ada lagi lah. Untuk rekan-rekan pelajar, ada pelajar ya, udah tetap deh. Nanti kalau udah lulus baru terasa pahitnya. Oke, secara fisik mungkin bisa kita hindari, kalau cuma cacat atau segala macam mungkin masih bisa, tapi mental masih terjebak gitu, terjebak sama masa lalu, nggak bisa keluar, rasa bersalah apa segala macam. Jadi untuk teman-teman pelajar, stop ya tawuran sebelum rusak mental sama fisik. Mungkin itu aja sih bang untuk teman-teman pelajar. Ya, luar biasa nih kesan-pesan dari Bang Peju, Ferry, Paten 2001 12 Rawamangun. Nanti kalau misalnya rencananya jadi jadi 12 Rawamangun nih, ikatan alumninya
yang tadi diomongin mau bikin channel atau mau istilahnya mau sharing dengan channel-channel yang lain, Bonser Channel siap diundang insya Allah. Kita berbagi, sama-sama bertujuan baik, sama-sama bertujuan memutus mata rantai stop tawuran pelajar buat generasi kita jadi lebih baik ya Per ya. Betul Bang. Kabarin aja kalau ada Kopi Darat 12 Rawamangun. Dan walaupun kita belum bertemu, semuanya biasanya dilakukan cuma chat di konten-konten nostalgia sekolah. Akhirnya kesampaian nih collab sama 12 Rawamangun yang dari 2019 kita kenal, baru nggak taunya ujung-ujungnya kita sebenarnya pernah ketemu Per. Kayaknya sih Bang, cuman lu nggak saling kenal kita kan. Iya, karena lu dibilang sering ke rumah Pak Tobing di Gang Mangga, mungkin gua inget karena gua waktu itu mungkin STM lo masih SMP ya. Cuman nanti lebih jelasnya kita Kopi Darat lah, ya kan? Siap Bang. Untuk nanti kita tanggalkan lah baju-baju kebesaran sekolah lah, kita sama-sama ini aja lah, sama-sama penanggung jawab anti tawuran. iya, dan nanti kapan-kapan buat penonton Bonser Channel, gua akan collab waktunya nih dengan abang gua, alumni 12 RM angkatan kedua. 12 RM di zaman dia seperti apa, dan cerita Bonser seperti apa. Dan ikutin terus podcast Nostalgia Masa Sekolah di Spotify dan Bonser Podcast yang akan collab dengan sekolah-sekolah di seluruh Jakarta. Ya, Per, kita sama-sama Per bareng, kita kampanye stop tawuran pelajar. Ya, makasih Per. Sekian menonton Bonser Channel. Salam-salam Per. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.